Puji Tuhan, selamat pagi Jemaat GPI Sola Gracia Jatiwangi. Salam sejahtera bagi kita semua. Dalam ibadah hari Minggu pada pagi hari ini, kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita akan naikkan satu pujian. Segala perkaramu kuserahkan kepadamu. Mari sama-sama jemaat Tuhan, kita naikkan pujian ini. Kita mau bawa seluruh keberadaan hidup kita hanya ke dalam tangan Tuhan, sebab hanya Dialah jawaban hidup kita. Segala perkaraku kuserahkan padamu, Allah pembelaku. Segala kuatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Kita nyanyikan pujian ini dari awal. Segala perkaraku kuserahkan padamu, Allah pembelaku. Segala kuatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Kami bawa hidup kami kepadamu pagi hari ini Tuhan. Segala perkara kami taruh di kakimu. Kau sumber pembela kami, Kau sumber segala-galanya bagi kami Tuhan. Haleluya. Mari sembah Tuhan saudara, naikkan pujian pagi hari ini kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, kami sembah Kau Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Segala pujian syukur bagi-Mu Tuhan. Glory, haleluya. Kaulah sumber kekuatan kami, sumber segala-galanya. Haleluya, 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 haleluya Yesus. Kami percaya Tuhan, pagi hari ini Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau melihat setiap keberadaan hidup kami. Engkau tahu isi hati kami
Bapa yang baik. Kami bersyukur untuk kesempatan yang indah pagi hari ini. Kami bersyukur untuk nafas hidup yang Tuhan beri. Kami bersyukur untuk segala berkat kemurahan Tuhan. Kami masih boleh ada di hari yang baru. Semua karena kasih Tuhan yang besar dalam hidup kami. Itu sebabnya Tuhan beri hati kami yang selalu bersyukur. Beri hati kami dan mulut yang penuh dengan pujian yang kami naikkan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyadari keberadaan kami semua berkat Tuhan. Itu sebabnya bahwa kami lebih dekat dengan Engkau Tuhan. Bahwa kami lebih sungguh-sungguh dalam mengiring akan Engkau. Karena kami percaya Tuhan, hidup kami hanya sementara di dunia ini. Dan kami mau melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Kami mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk melakukan setiap firman Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, kami rindu kembali untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan bagi kami semua. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Urapi seluruh jemaat Tuhan yang akan mendengarkannya. Jamah setiap hati dan telinga kami Tuhan. Roh Kudus Engkau yang bekerja dalam penyampaian firman Tuhan. Biarlah setiap umat-umat Tuhan, jemaat Tuhan yang mendengarkannya, mereka boleh mendapat berkat lewat firman Tuhan. Tuhan yang terlebih tahu apa yang menjadi kebutuhan rohani umat-umat Tuhan pada pagi hari ini. Dan Tuhan yang akan berbicara melalui firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu pagi hari ini. Tuhan Yesus, Engkau yang melembutkan setiap hati kami. Dan kami rindu pagi hari ini Tuhan, kami pribadi, kami keluarga, kami jemaat Tuhan, diberkati lewat firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Selamat hari Minggu. Selamat kita boleh berbakti kembali melalui ibadah online yang ada. Dan selamat kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya itu kita mau salam sola gracia. Semua karena anugerah Tuhan. Beberapa waktu ini saya ketika menjenguk jemaat-jemaat Tuhan yang ada, bahkan ada yang berulang tahun, selalu saya katakan bahwa kita patut bersyukur semua karena anugerah Tuhan. Bahkan beberapa bulan ini semenjak masa pandemi yang ada, selalu saya katakan bahwa ternyata benar kata firman Tuhan. Hidup manusia itu seperti uap yang tiba-tiba bisa hilang. Di hari-hari ini ada banyak berita-berita yang mau dia masih muda, mau dia nggak ada tanda-tanda sakit, tiba-tiba ternyata sudah meninggal, dipanggil oleh Tuhan. Hal-hal ini membawa kita harus semakin menyadari bahwa hidup ini adalah anugerah Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Itu sebabnya kita terus bersabar. Mari jemaat Tuhan terus bersabar. Mungkin di minggu ketiga kita akan mulai ibadah di gereja pada kondisi di mana kita kembali berkumpul di gereja bersama-sama. Tetapi selama ibadah online ini jangan sampai kita lupa untuk atau kita meremehkan atau juga kita mengabaikan ibadah online yang ada. Karena perjumpaan dengan Tuhan, ibadah adalah kebutuhan kita. Firman Tuhan yang disampaikan pada saat ini, selalu saya bilang firman Tuhan harus menjadi kebutuhan kita. Kita benar-benar harus memposisikan bahwa pagi hari ini saya butuh firman. Saya butuh sesuatu dari Tuhan. Dan saya percaya firman Tuhan mau bicara bagi kita pada saat ini. Itu sebabnya saya percaya bahwa firman Tuhan selalu mengandung janji, selalu mengandung kuasa, selalu pada akhirnya membawa kita akan melihat perkara-perkara yang ajaib dari Tuhan ketika kita mentaati firman Tuhan. Dan saat ini saya rindu kita
akan melihat satu cerita yang mungkin sudah sering kita dengar, sering kita baca, sering sudah disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, termasuk mungkin saya sudah beberapa kali khotbah tentang cerita ini. Tetapi kalau Tuhan bawa pada saat ini kembali lagi, saya ingin mengangkat cerita yang akan kita baca sebentar. Saya percaya bahwa firman Tuhan datang juga untuk mengingatkan kita. Kadang kita suka lupa apa yang menjadi pesan firman Tuhan. Tetapi pada saat pagi hari ini saya percaya Tuhan mau mengingatkan kita kembali. Mari kita mau lihat di dalam Matius 14 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-33. Matius 14 ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-33. Bila sudah dapat, mari jemaat-jemaat Tuhan, kebetulan puji Tuhan LCD sudah bisa digunakan. Saudara di rumah masing-masing bisa melihat juga, kalau memang bisa melihat dari LCD. Tapi kalau bisa ada Alkitab di depan saudara untuk saudara baca. Mari kita saudara perhatikan kebenaran firman Tuhan. Saya akan baca Matius 14 ayat 22 sampai ayat yang ke-33. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakau. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku, datanglah kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Ini cerita yang mungkin populer, terkenal, sangat dihafal, sudah diketahui oleh kehidupan orang percaya. Dari sekolah minggu sudah diceritakan tentang kisah Tuhan berjalan di atas air. Bahkan ada Petrus juga yang bisa berjalan di atas air oleh karena kuasa Tuhan yang bekerja dalam hidupnya. Tetapi saya ingin membawa kita melihat pada saat ini apa yang baru saja kita baca. Kita akan melihat satu persatu garis besarnya supaya kita memahami, masuk kepada poin-poin yang saya akan sampaikan, poin-poin firman Tuhan, di mana firman Tuhan katakan bahwa pada akhirnya setelah Yesus melayani banyak orang, Yesus menyuruh murid-muridnya naik perahu dan mendahului dia untuk menyeberang. Sedang pada saat itu Yesus pada akhirnya seorang diri, firman Tuhan katakan di sini bahwa Yesus naik ke atas bukit dan berdoa. Dan ternyata dalam peristiwa yang diceritakan yang baru saja kita baca,
bahwa sesudah perjalanan murid-murid sudah beberapa mil jauhnya, mereka pada saat itu ternyata diperhadapkan dengan tantangan. Ada kendala dalam perjalanan mereka menaiki perahu untuk menyeberang. Dan firman Tuhan katakan di sini di dalam ayat 24, perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Ini yang terjadi di tengah-tengah keberadaan murid-muridnya. Dan kita sudah tahu bersama bahwa murid-murid menghadapi kendala, bahkan dalam kebenaran firman Tuhan, dalam cerita yang sama disampaikan di dalam Yohanes 6 ayat yang ke-16 sampai ayat 21. Di situ menjelaskan bahwa sebenarnya pada saat itu murid-murid sudah dengan susah payah mendayung perahunya untuk supaya perahunya itu bisa jalan, bisa menyeberang dengan baik meskipun ada gelombang, ada badai. Bahkan di sini disebabkan oleh angin sakal, angin yang datang dari depan. Sehingga mereka pada saat itu terus mendayung, tetapi perahunya nggak bisa jalan karena ada angin sakal, sampai mereka pada akhirnya kewalahan. Tapi firman Tuhan berkata bahwa kira-kira pukul 3 Yesus datang. Yang tadinya Yesus ada di bukit, di atas bukit, dan kondisi perahu murid-muridnya pada saat itu sudah cukup jauh. Tetapi pada akhirnya firman Tuhan katakan bahwa Yesus datang. Dan yang luar biasanya, Yesus bukan naik perahu. Firman Tuhan katakan Yesus berjalan di atas air. Dan ini yang harus kita melihat bahwa betapa besar kuasa Tuhan. Amin. Betapa besar kuasa Tuhan. Betapa hebat kuasa Tuhan itu. Bahkan lebih luar biasanya lagi kalau kita perhatikan, Yesus berjalan di atas air, tetapi dalam kondisi yang pada saat itu air yang bergelora, ada badai, ada gelombang, ada kondisi situasi yang sulit di tengah-tengah lautan yang ada. Tetapi ternyata Yesus bisa berjalan di atas air dalam kondisi yang mungkin pada saat itu bagi murid-murid sangat mengerikan. Dan yang terjadi pada saat itu memang awalnya murid-murid mengira bahwa Yesus adalah pada saat itu yang mereka lihat adalah setan. Tetapi firman Tuhan berkata di dalam ayat yang ke-27, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Dan yang luar biasanya kita mengerti dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, di sini kita akan bisa melihat bahwa badai adalah fenomena atau fenomena alam yang sangat menakutkan. Dan kalau kita belajar melihat informasi-informasi yang ada, bahwa termasuk juga dalam Alkitab tentang angin sakal yang pada saat itu menyebabkan badai, gelombang yang menghalangi perjalanan murid-muridnya, ternyata angin itu sangat kencang, yang membawa pada akhirnya terjadi badai yang besar. Dan kalau kita melihat, ternyata dalam kehidupan peristiwa yang terjadi di dalam dunia ini banyak terjadi, ada badai-badai yang pada akhirnya membawa kerusakan yang sangat parah, bahkan pada akhirnya merenggut banyak nyawa. Dan kalau kita kaitkan kembali dengan kehidupan kita dalam perjalanan hidup kita, kita harus menyadari terkadang ada berapa banyak
kita menghadapi badai kehidupan. Badai kehidupan ini bicara tentang tantangan, pergumulan, bicara tentang hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang berusaha menghalangi perjalanan hidup kita. Bahkan badai ini yang pada akhirnya terkadang mengganggu ekonomi kita, mengganggu usaha pekerjaan kita, mengganggu kesehatan kita, mengganggu keluarga kita. Tetapi sekali lagi lewat peristiwa ini kita akan bisa mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Bahwa kalau kita melihat di sini ada jaminan di dalam Tuhan. Amin. Ada jaminan dalam setiap apa yang kita alami. Ketika kita ada di dalam Tuhan, ada jaminan di dalam Tuhan. Ada mujizat yang Tuhan pasti nyatakan dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat di sini firman Tuhan katakan dengan penuh otoritas Tuhan berkata, tenanglah, jangan takut. Di hari-hari ini bukan pendeta, bukan saya sebagai gembala yang mengatakan ini semata-mata. Tetapi ini perkataan firman Tuhan. Kalau ada jemaat di hari-hari ini sedang diperhadapkan dengan badai kehidupan, sedang diperhadapkan dengan persoalan tekanan, seakan-akan mau berjalan ke depan dalam perjalanan hidup seakan-akan susah, seakan-akan sulit untuk bergerak. Yang terjadi seakan-akan bukan maju tetapi mundur. Ingat kata firman Tuhan saat ini, bukan kata manusia, tetapi Yesus yang berkata pada saat ini, tenanglah, jangan takut. Ini jaminan Tuhan bagi kehidupan orang yang percaya. Ini yang harus kita pegang di dalam kehidupan kita. Dan kita harus menyadari ketika pada saat itu Tuhan hadir dengan kuasanya berjalan di atas air di tengah-tengah badai. Kita akan bisa mendapati dimanapun kita berada, di tengah badai hidup sekalipun, percayalah kehadiran Yesus mengusir segala rasa takut kita. Amin. Kehadiran Tuhan Yesus bisa mengubah segalanya. Kalau kita belajar dalam kehidupan Raja Daud, kita lihat di dalam Mazmur 23 ayat yang keempat. Sekali lagi Mazmur 23 ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab apa? Firman Tuhan katakan yang disadari oleh Raja Daud adalah sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang apa? Menghibur aku. Ini kita bisa belajar dari kehidupan Daud, di mana Daud dalam kondisi apapun, termasuk di sini dia katakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Dalam lembah kekelaman ini bicara juga tentang bagaimana badai hidup yang dialami oleh Daud. Dan kita tahu bersama, Daud adalah raja yang mengalami proses yang luar biasa. Sebelum dia jadi raja, bahkan sesudah dia jadi raja, proses yang luar biasa. Proses yang begitu sangat hebat. Badai yang terjadi seakan-akan belum habis yang satu, sudah ada badai yang baru lagi menerpa kehidupannya. Tetapi pengakuan dari Raja Daud bahwa aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Ini ayat yang membawa kita harus mengerti. Ternyata di sini firman Tuhan katakan di sini, kenapa kita tidak perlu takut di hari-hari ini. Memang ketakutan adalah manusiawi kata banyak orang, tetapi Tuhan tidak mau ketakutan kita melebihi iman kita kepada Tuhan. Dan firman Tuhan katakan di sini alasan kenapa Daud tidak takut menghadapi apapun juga badai kehidupannya, sebab dia tahu, dia paham betul
tentang arti kehadiran Tuhan. Amin. Dia paham betul tentang siapa Tuhan yang dia sembah. Ini poin yang kita belajar pada saat ini. Ini poin yang pertama yang kita belajar pada saat ini. Terkadang masalah yang terjadi dalam kehidupan kita, dalam kehidupan kekristenan kita, bukan semata-mata engkau atau saya sedang diperhadapkan dengan persoalan yang berat, dengan badai kehidupan, dengan situasi keadaan yang mungkin tidak mendukung kehidupan kita. Tetapi terkadang masalah yang sebenarnya, yaitu ternyata pemahaman kita tentang Tuhan itu dulu yang sebenarnya harus kita introspeksi di hari-hari ini. Mungkin saudara dan saya sedang diperhadapkan dengan tekanan, dengan badai kehidupan, dengan kondisi hal-hal yang menghalangi perjalanan hidup kita. Masalah dalam kehidupan anak, dalam kehidupan suami istri, masalah dalam keluarga, pekerjaan. Tetapi Tuhan mau kita lewat firman Tuhan saat ini, kita harus menyadari bahwa untuk urusan itu Tuhan pasti tolong. Nggak ada masalah apapun yang tidak bisa diselesaikan oleh Tuhan. Amin. Tetapi terkadang masalah yang sebenarnya tentang pemahaman kita terhadap keberadaan Tuhan, terhadap Tuhan sendiri. Karena saya mau katakan pemahaman kita akan mempengaruhi rasa percaya kita kepada Tuhan. Daud memiliki pemahaman yang benar-benar dia ketahui tentang siapa Tuhan, sehingga dia berani katakan, aku tidak takut bahaya, sebab dia paham Tuhan beserta dengan kita. Ini yang harus kita pahami di hari-hari ini. Kita harus jadi orang Kristen yang benar-benar memahami dulu siapa Tuhan kita. Bukan kita tertuju kepada yang namanya fokus kepada masalah yang sedang kita hadapi. Kita harus terlebih dahulu sebelum kita melihat mujizat Tuhan, ternyata kita harus memahami tentang Tuhan itu sendiri. Amin. Paham dulu siapa Tuhan kita. Kita harus paham pada saat ini melalui cerita Yesus berjalan di atas air, kita akan memahami bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Dia tidak akan pernah membiarkan kita. Dia tidak akan pernah terlambat dalam menolong kehidupan kita. Kita harus memahami, meskipun orang lain di sekitar kita meninggalkan kita, orang lain di sekitar kita tidak peduli dengan kita, meremehkan kita, tidak mau menolong kita. Tetapi saat kita mendengar firman Tuhan pada saat ini, kita belajar mengetahui bahwa, kita belajar memahami bahwa kita tidak akan dibiarkan sendiri oleh Tuhan. Amin. Kita tidak akan dibiarkan sendiri, ada Tuhan. Dan ketika ada Tuhan, di situ ada mujizat. Ketika ada Tuhan, di situ ada pertolongan Tuhan. Ketika ada Tuhan, di situ pasti ada jalan keluar. Amin. Ini yang harus kita belajar pada saat ini sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dimana ketika Tuhan katakan tenang, jangan takut, berarti Tuhan selalu hadir di saat dalam kondisi apapun dalam kehidupan kita. Orang lain mungkin keluarga terdekat kita, suami atau istri terbatas dalam menemani atau tahu kondisi kita. Yesus sangat paham apa yang sementara terjadi. Dia terlebih tahu. Itu sebabnya ada lagu yang mengatakan, Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Kadang kita justru terkadang karena kurang pemahaman, kurang memahami siapa Tuhan kita, terkadang kita berkata, aku sendiri,
aku nggak punya jalan keluar. Tapi orang yang paham tentang keberadaan Tuhan, dia nggak akan bilang dia nggak punya jalan keluar. Tetapi dia akan terus berkata, aku punya Tuhan yang pasti memberi jalan keluar kepada kita. Amin. Dan kita belajar di sini bahwa hal yang luar biasa selanjutnya yang terjadi. Ini poin yang pertama yang sudah saya sampaikan. Kita masuk kepada poin yang kedua dari alur cerita yang baru saja yang kita baca di dalam peristiwa di dalam Matius 14 ayat 22 sampai 33. Sesudah Yesus datang dan berkata, tenanglah, jangan takut. Dan ketika murid-murid pada saat itu melihat mendengar apa yang Yesus katakan, Petrus langsung merespon. Di situ Petrus katakan di dalam ayat yang ke-28, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Peristiwa yang selanjutnya terjadi dalam alur cerita ini, di mana dengan berani Petrus meminta kepada Tuhan supaya dia bisa berjalan di atas air. Dan pada saat itu, pada akhirnya Yesus berkata bahwa datanglah. Dan pada saat itu peristiwa mengatakan, cerita firman Tuhan mengatakan bahwa Petrus sebagai manusia bisa berjalan di atas air. Dan waktu dia berjalan di atas air, firman Tuhan katakan dia di atas air mendapatkan Yesus. Waktu dia berjalan di atas air, tujuannya adalah Yesus. Pada akhirnya dia mendapatkan Yesus. Fokusnya kepada Yesus. Dan apa yang terjadi, dia terus berjalan di atas air. Tetapi firman Tuhan katakan, sesudah dia berjalan di atas air mendapatkan Yesus, yang terjadi adalah, dalam ayat yang ke-30, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Ini menjelaskan kepada kita bahwa Petrus kehilangan fokus. Waktu awalnya dia berjalan di atas air, dia fokus tertuju kepada Yesus. Tetapi setelah mendapatkan Yesus, dia kehilangan fokus. Dia kehilangan fokus yang dia rasakan. Dia bukan lagi sepenuhnya tertuju kepada Tuhan. Dia pada saat itu teralih fokusnya kepada yang namanya gelombang. Firman Tuhan katakan kepada kondisi situasi yang ada pada saat itu. Waktu dia keluar dari perahu, kondisi masih sama. Ada air, ada angin. Tetapi karena pandangannya kepada Tuhan, dia terus bisa berjalan. Pada saat itu, firman Tuhan jelas mengatakan dia mendapati Yesus. Artinya Petrus waktu jalan di atas air, dia udah gak pusing apa yang situasi yang di sekitarnya. Tetapi setelah dia sudah mendapatkan Yesus, sudah ada di dekat Yesus, yang terjadi adalah kehidupannya pada saat itu kehilangan fokus. Ini yang harus kita hati-hati. Jadi anak Tuhan, kita mungkin berkata sudah bertahun-tahun, saya ikut Tuhan, saya sudah setia. Tetapi Alkitab mengatakan, saya sudah katakan kemarin bahwa kita harus setia sampai langkah terakhir. Jangan sampai di hari-hari ini dalam situasi, dalam kondisi yang terjadi di hari-hari ini, kita kehilangan fokus, pandangan kita berubah. Kita lebih melihat terhadap situasi yang ada, bukan tertuju fokus kepada Tuhan. Saya mau katakan di sini, ketika kita fokus kepada Tuhan, kita tidak akan tenggelam. Amin. Kita tidak akan
terpengaruh atau dengan kata lain hanyut oleh situasi di hari-hari ini, tenggelam oleh situasi di hari-hari ini. Tetapi ketika kita fokus kepada Tuhan, kita akan bisa berjalan di atas air. Kita akan bisa melewati semua yang terjadi, situasi yang terjadi, dan kita menang bersama dengan Tuhan. Amin. Itu sebabnya pada saat ini, mari kita sebagai anak-anak Tuhan jangan kehilangan fokus. Mari kita mau pandang terus kepada Tuhan. Amin. Ada lagu yang berkata, pandang terus padanya, jangan menoleh jalan terus. Jangan pandang salah orang lain, pandang saja Yesus. Menjadi pertanyaan bagi kita, bagi saya dan saudara jemaat-jemaat Tuhan yang mendengar firman Tuhan saat ini. Apa yang kita pandang di hari-hari ini? Apakah di hari-hari ini yang kita pandang adalah kesalahan orang lain? Yang kita pandang di hari-hari ini fokus kita, memang kita datang kepada Tuhan berdoa, tetapi fokus kita sepenuhnya kepada masalah kita, kepada situasi yang ada. Mari firman Tuhan mau mengajarkan kita, mau mengingatkan kita. Mari kita mau pandang kepada Tuhan. Kita bukan pandang salah orang lain, orang yang sudah menyakiti kita, orang yang sudah mungkin meremehkan kita, orang yang sudah bikin sakit hati kepada kita. Jangan di hari-hari ini kita fokus kepada kondisi di hari-hari ini yang mungkin penuh dengan pergumulan. Mungkin kita berkata di hari kan saya manusia, saya melihat, merasakan situasi yang ada, benar. Tetapi Tuhan mau kita mau jadi tampil beda. Orang yang memandang kepada Tuhan, fokus kepada Tuhan, pandangannya hanya kepada Tuhan. Dia terus beriman kepada Tuhan. Dan firman Tuhan katakan bahwa dia akan bisa terus berjalan di atas air. Dengan kata lain, dia tidak akan tenggelam. Kita tidak akan terbawa arus. Kita tidak akan tenggelam oleh keadaan dunia ini. Tetapi kita menjadi orang-orang yang seperti lagu yang berkata, ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Amin. Saya percaya bahwa itu yang Tuhan akan kerjakan ketika kita terus fokus di dalam Tuhan. Itu sebabnya mari pada saat ini ternyata kita belajar pada poin ini, bagaimana kita menikmati mujizat Tuhan, berjalan di atas air, atau dengan kata lain berjalan di dalam setiap persoalan hidup kita, dan kita menang. Kita bisa melihat pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan. Ternyata sangat tergantung dari respon kita. Amin. Tergantung dari respon kita ketika menghadapi badai kehidupan kita. Apakah kita tetap pandang kepada Tuhan, terus pandang kepada Tuhan, atau kita pada akhirnya lebih melihat situasi keadaan yang ada. Kita lupa untuk terus fokus kepada Tuhan, untuk terus beriman kepada Tuhan. Tetapi firman Tuhan mengatakan pada saat ini, mungkin badai kehidupan adalah satu kondisi yang saya bisa katakan bahwa bagian dari perjalanan hidup kita. Tuhan gak pernah berjanji bahwa kita gak akan mendapati angin sakal atau badai kehidupan. Tetapi firman Tuhan katakan di sini bahwa perjalanan hidup kita akan diperhadapkan dengan yang namanya juga tantangan. Ada diperhadapkan dengan yang namanya kondisi yang mungkin tidak mengenakan, suka atau tidak suka. Alkitab mengatakan Tuhan gak pernah berjanji bahwa kita gak akan dapat masalah, persoalan yang ada. Mungkin kita juga semua kita sedang juga diperhadapkan dengan masalah, persoalan yang ada. Sekalipun kita taat, bukan berarti kita gak punya masalah. Firman Tuhan katakan ayat 22 pada pembacaan awal, Tuhan suruh mereka pergi menyeberang. Pada saat itu murid-murid gak membantah, mereka lakukan taat firman Tuhan, taat perkataan Yesus. Tetapi
mereka tetap menghadapi yang namanya angin sakau. Begitu juga dalam hidup kita. Tetapi yang utama di hari-hari ini, respon kita. Apakah respon kita terus memandang kepada Tuhan, atau justru kita pandang di hari-hari ini kelemahan kita. Mulai kita pada akhirnya tidak percaya diri, mulai pada akhirnya kita menyerah dengan keadaan. Tetapi orang yang memandang kepada Tuhan, dia tetap optimis, dia tetap percaya, dia tetap meyakini bahwa di balik persoalan saya saat ini ada berkat Tuhan, ada hal-hal yang luar biasa Tuhan sediakan dalam kehidupan dia. Itu sebabnya pada bagian yang terakhir ini, firman Tuhan mau mengatakan Yesus ada di balik setiap peristiwa. Amin. Apapun peristiwa yang sedang kita hadapi, tapi saya mau katakan bahwa dia adalah pribadi yang dahsyat, pribadi yang luar biasa. Saat ini pandemi corona adalah mungkin badai yang kita sedang hadapi bersama-sama, sedang kita alami bersama-sama. Mulai dari anak sekolah minggu, pemuda, remaja, sampai lanjut usia, mau dia ada di daerah pedalaman, di kota, semua sedang diperhadapkan dengan pandemi ini. Tetapi mari sebagai keluarga besar GPDI Sola Gracia Jatiwangi, mari kita mau pandang kepada Tuhan. Amin. Ketika kita terus memandang, percaya sungguh kepada Tuhan, ketika kita tetap memandang Tuhan, Tuhan akan beri kita keyakinan bahwa kita tidak akan dibiarkan Tuhan. Tuhan akan segera menopang kita. Dia tidak akan biarkan kita tergeletak. Itu sebabnya saya percaya firman Tuhan ini bentuk di mana Tuhan mengingatkan kita. Mungkin sudah sering kita mendengar firman Tuhan, cerita ini, dan mungkin sudah juga mendengar tentang uraian seperti yang saya katakan. Tetapi firman Tuhan mau ingatkan kita kembali. Jangan sampai di hari-hari ini kita kehilangan fokus pandangan kita kepada Tuhan. Kalau kita mulai kehilangan pandangan kita, fokus kita kepada Tuhan, Tuhan mau di hari-hari ini kita dipulihkan. Pagi hari ini kita dipulihkan. Puji Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan mengerti dan peduli dengan hidup kita. Asal kita terus memandang kepada Tuhan. Ketika kita terus memandang kepada Tuhan, kita akan bisa melangkah, bukan menjauh daripada Tuhan, tetapi mendekat kepada Tuhan. Dan terus kita fokus kepada Tuhan, maka kita akan terus bisa berdiri di tengah badai persoalan kita, dan kita menjadi orang-orang yang menang. Mari jemaat-jemaat Tuhan yang ada, sampai di sini kebenaran firman Tuhan. Tetapi saya percaya Roh Kudus terus bekerja bagi saudara dan saya. Saya percaya pada saat ini Tuhan begitu sangat baik dalam hidup kita. Mari kita mau sama-sama berdoa buat firman Tuhan dan mengakhiri rangkaian ibadah online pada saat ini. Dan saya percaya bahwa Tuhan pasti tolong kita. Kemungkinan besar pada minggu yang ketiga kita bisa bersama-sama di tempat ini. Engkau sangat baik bagi kami Tuhan. Bapa di dalam surga, Engkau lihat kehidupan kami. Hamba-Mu tidak bisa melihat secara mata jasmani kehidupan jemaat-jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah online pada saat ini. Tetapi hamba-Mu percaya Tuhan tahu, Tuhan melihat, Tuhan mengetahui kerinduan, kesetiaan umat-umat Tuhan. Kami diajarkan pada saat ini untuk tetap memandang kepada Tuhan. Jangan kami kehilangan fokus kepada Tuhan. Jangan sampai kami di hari-hari ini justru pandangan kami, fokus kami hanya melihat kesalahan orang lain, melihat kelemahan orang lain, melihat situasi di hari-hari ini dan terbawa oleh situasi yang ada. Kami pada saat ini diajarkan untuk terus memandang kepada Tuhan. Dan pada saat ini kami juga boleh diajarkan oleh Tuhan. Pada saat ini terus memahami bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau sangat peduli dengan kami. Orang lain boleh tidak bersama dengan kami, boleh meninggalkan kami, tetapi ada Tuhan yang selalu akan bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik bagi kami.
pulihkan kami, ampuni kami, pulihkan cara pandang kami di hari-hari ini, biarlah kami memandang terus kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya bahwa oleh karena kemurahan Tuhan, kami percaya kami bisa beribadah rencananya pada minggu yang ketiga, dan kami percaya kami boleh memiliki kerinduan dan boleh mengambil kesempatan yang ada untuk bersekutu bersama-sama kembali di gereja. Tidak ada roh ketakutan yang ada. Kami memang harus tetap berjaga-jaga, tetapi yang ada adalah kami punya kerinduan untuk berjumpa bersama dengan jemaat-jemaat yang lain memuliakan Tuhan. Bahkan kami berdoa Tuhan, sebelum kami nantinya akan beribadah di gereja, tutup bungkus kami, tutup bungkus pelayanan di tempat ini, ruangan ini, seluruh jemaat. Jauhkan kami dari virus corona, jauhkan kami dari mara bahaya, jauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Selalu kami berdoa, beri kami umur panjang dalam kesehatan daripada Tuhan. Setiap usaha juga pekerjaan umat Tuhan diberkati oleh Tuhan. Sepanjang minggu yang berjalan ini diberkati oleh Tuhan. Segala persoalan, masalah jemaat-jemaat Tuhan, kami percaya Tuhan pasti tolong. Asal firman Tuhan katakan kami terus memandang kepada Tuhan, tidak pernah ragu, tetap percaya Tuhan bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus sembuh oleh karena kuasa Tuhan. Terima kasih, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Engkau sungguh sangat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau Bapa yang baik dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa bagi daerah kami. Kami berdoa, biarlah Tuhan tolong, biarlah daerah kami Jatiwangi, Majalengka penuh dengan kemuliaan Tuhan. Tingkat keadaan ekonomi terus Tuhan pulihkan, sehingga kami percaya kehidupan jemaat-jemaat Tuhan diberkati dalam kota ini, di tengah-tengah kota ini. Bahkan kami berdoa Tuhan tolong, jauhkan dari mara bahaya, jauhkan dari Tuhan hal-hal yang tidak baik, termasuk Tuhan pertikaian atau kerusuhan. Bahkan kami berdoa, biarlah Tuhan jamaah Jatiwangi Majalengka ini aman dan saling menghargai satu dengan yang lain. Bahkan gereja-gereja di Kabupaten Majalengka selalu jadi berkat di tengah-tengah masyarakat. Berkati juga bangsa negara kami. Berbelas kasihanlah, turunlah mujizat Tuhan, sehingga pandemi ini boleh hilang di tengah-tengah bangsa kami. Dan pemulihan, bahkan penuaian besar terjadi bagi bangsa kami. Ada banyak jiwa yang boleh mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan kami berdoa, Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, DPR, bahkan Tuhan sampai tingkat ke pihak polisi maupun TNI, sampai tingkat terendah sekalipun, Tuhan, RT RW, Tuhan tolong bawa mereka oleh hikmat Tuhan mengambil keputusan yang terbaik untuk mensejahterakan masyarakat. Beri mereka kesehatan. Bahkan Tuhan tolong juga orang-orang yang ada di garda terdepan, tim medis, dokter, perawat, orang-orang yang saat ini, oh Tuhan, terus berjuang dalam pengobatan akibat COVID-19 yang ada. Jadikan mereka saluran berkat mujizat Tuhan, sehingga banyak orang yang disembuhkan dari COVID-19 yang ada. Tuhan tolong jauhkan mereka dari terpapar virus corona. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada saat ini, dan kami percaya kami sudah terima firman Tuhan, diingatkan oleh firman Tuhan bagi setiap jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini mendengar firman Tuhan. Mau percaya sudah diberkati oleh firman Tuhan. Dan saat ini mari jemaat-jemaat Tuhan yang ada, engkau bisa menadakan tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Berkat, penuh berkat, limpahan berkat, curahan berkat, berkat daripada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau jasmani dan rohani. Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera pada saat ini sampai Tuhan datang kembali Maranatha, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Si Tuhan Yesus memberkati kita semua.